Hari ini adalah pertandingan polo antara prajurit putra mahkota dan prajurit Departemen Perang. Semua orang sedang bersiap menyiapkan peralatan dan bertaruh siapa yang akan memenangkan permainan polo ini. Acara pun akan segera dimulai, semua orang berkumpul di arena permainan polo. Putri mahkota datang dengan riasan yang sangat cantik, berharap Han Seon-on melihatnya. Dia menahan diri untuk tidak datang ke Han Seon-on demi martabat seorang putri kerajaan. Disusul putra mahkota datang, semua orang yang berada di arena kaget, tidak menyangka jika putra mahkota ikut berpartisipasi dalam permainan ini. Hal itu tidaklah direncanakan. Putra mahkota ikut karena tantangan Mi Jae-yi yang memilih bertaruh untuk Han Seon-on senilai 3 hyang. Awalnya semua orang tidak tahu jika putra mahkota juga ikut dalam permainan, karena semenjak kecelakaan setahun yang lalu, putra mahkota sudah tidak pernah berpartisipasi dalam permainan ini. Sehingga semua orang menaruh harapan kepada prajurit Departemen Perang yang diwakili oleh Han Seon-on. Sedangkan di sisi lain, seorang prajurit mendapatkan pesan di bawah batu. Seharusnya prajurit ini ikut dalam permainan polo, tapi nyatanya ia malah mendatangi Shaman di penjara dengan membawa ular yang dimasukkan ke dalam tas. Tas itu diberikan kepada Shaman, dia menyuruh Shaman untuk bergerak sesuai rencana. Putra mahkota masuk ke arena, tanda pertandingan segera dimulai. Para Kasim mulai berbaris sesuai taruhan mereka. Terlihat Min Jae-yi sedang berbaris di taruhan Han Seon-on. Dia berteriak dengan kencang mendukung Han Seon-on. Tapi, berbeda dengan matanya yang selalu melihat putra mahkota. Pertandingan dimulai, mereka nampak bersemangat, dan hasil akhirnya, tim putra mahkota lah yang memenangkan pertandingan. Min Jae-yi tersenyum melihat putra mahkota, dia tidak senang tetapi tidak juga sedih. Di akhir pertandingan, Han Seon-on berpesan kepada putra mahkota untuk selalu ingat keturusannya. 격구장으로 옮기거라. 네. 한 달에 한 번 병조와 이기. 병조에 세냥이나 걸었어. 세냥이나 걸었단 말이냐. 병조가 이길 것인데. 일 생각이나 하거라. 곧 진국이 열릴 것이다. 이제 신의 저하를 향한 제 진이 부디 기억해 주셨으면 좋겠습니다. Di malam hari, Jae-yi bertemu dengan Garam di Myeondang. Garam bercerita bertemu dengan pengelana tua yang ternyata adalah guru Kim Myung-jin. Pengelana tua itu tampak tidak asing di mata Garam, karena dia pernah bertemu saat dulu Sim Yong memberikan beras kepada pengelana itu. Mereka berdua berpikir mungkin itu adalah hal yang kebetulan. 님의 스승님? 예. 심영 대련님이 쌀대박을 부족하면 언제든 들리십시오. 늘 감사한. 수도 있고요. 그래. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, termasuk putra mahkota, karena dia akan mengetahui dalam pembunuhan yang dilakukan oleh Shaman. Raja, putra mahkota dan semua pejabat hadir dalam interogasi ini. Saat interogasi, Shaman membisikkan kata surat hantu yang ditujukan kepada putra mahkota. Shaman mengatakan huruf terakhir dari pembunuhan itu adalah Li. Jika digabungkan menjadi kehancuran keluarga Li, pembunuhan ini ditujukan untuk keluarga kerajaan. Shaman seperti kerasukan keluarga Song. Keluarga Song dibunuh secara tidak adil karena tidak bersalah. Raja pun marah lalu menodongkan pisau ke arah Shaman. Tiba-tiba saja, ular keluar dari badan Shaman lalu menggigitnya. Shaman meninggal dan pihak kerajaan menemukan huruf Li berada di tangan Shaman. Nampaknya Shaman mengorbankan dirinya untuk melengkapi kutukan tersebut. Suara petir menggelegar membuat keadaan semakin tegang. Salah satunya di area pasar. Semua orang panik ketika beberapa lembar kertas bertebaran di mana-mana dan bertuliskan, keluarga Song akan membawa kehancuran bagi pohon prem. Min Jae-yi, Garam dan Kim Myung-jin melihat beberapa prajurit yang nampaknya menyebarkan kertas itu. Mereka mengejar prajurit tersebut. Sedangkan di istana, keadaan semakin kacau ketika pohon prem tersambar petir. Semua orang nampak ketakutan, mengira jika kutukan itu benar-benar ada. Putra mahkota lalu menyuruh Taegam untuk memanggil Min Jae-yi. Sedangkan Min Jae-yi sedang mengejar satu prajurit dan dia hampir saja tertangkap. Bagaimana kelanjutan ceritanya? 안합시오.
글자를 새겨 네가 얻고자 했던 것이 글자다. 나를 멸하고 이 나라에 송가라 했느냐? 같은 놈들의